Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadha nabil karim wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah dan dicucuri berkah olehnya. Pada kesempatan yang insya Allah berbahagia ini, kita akan mencoba mengetengahkan tentang sebuah tema atau judul pembahasan mengenai penjelasan kehidupan sehari-hari Rasulullah SAW sebelum beliau menerima wahyu dan setelah menerima wahyu. Kita sarikan dari beberapa kitab, di antaranya Khulasah Nurul Yakin yang ditulis oleh Ammar Abdul Jabbar. Baik, saudara-saudaraku, tanpa memperpanjang mukaddimah, kita coba menelaah. Mudah-mudahan kita semua mampu mengikutinya dengan baik dan mampu mentauladani beliau secara maksimal. Apa faedah atau keutamaan kita mempelajari kitab sirah seperti ini? Biasanya hati manusia ini kalau sedang diguncang persoalan hidup, problematika hidup, dia akan menerawang atau hatinya akan mudah goncang. Maka alangkah baiknya hatinya segera diisi dan dihibur dengan kisah-kisah menarik, alur cerita yang menarik. Ini akan memicu kembali semangatnya, memotivasi kembali hatinya yang sudah mulai layu. Karena hati-hati manusia ini hiburannya kalau bersifat positif, dia akan mudah menerima dan akan mudah berkesan. Apakah itu dengan kisah-kisah menarik atau dengan syair-syair yang bisa menyebabkan hatinya kembali hidup. Di pembahasan pertama ini kita akan mengetengahkan tentang judul Min Hayati Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara peri kehidupan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Allah mengutus beliau, huwa Rasulullah ilan nasi kafatan. Dia itu adalah seorang utusan Allah kepada manusia secara menyeluruh. Nah, jadi yang namanya seorang Rasul ini tugasnya adalah menyampaikan risalah, amanah, ya, di atas kejujuran, bukan di atas kebohongan. Karena mencari tokoh yang betul-betul tokoh, yang tidak menokoh, ini hampir-hampir sulit zaman sekarang ini. Bisa kita katakan orang jujur akan terbujur, kenyataannya memang faktual. Huwa Rasulullah ilan nasi kafah, yaitu utusan Allah yang diutus kepada manusia secara menyeluruh. Dan beliau adalah wa akhirul anbiya, ya, tergolong nabi yang terakhir diutus. Jadi tidak ada lagi nabi setelah beliau. Jadi kalau ada informasi mengenai ada lagi nabi yang muncul setelah beliau, kesepakatan para ahli ilmu di kalangan alim ulama kita adalah itu pasti bohong. Wa akhirul anbiya, nabi yang terakhir, sekaligus pimpinannya para rasul-rasul. Kemudian beliau membawa sebuah risalah yang mulia, yaitu Ja'a bid-dinil Islami, datang dengan membawa agama Islam yang sempurna untuk menutupi kekurangan agama-agama lain, baik Yahudi, Nasrani. Alladzi la yaqbalullahu yaumal qiyamah,
yang Allah tidak menerima agama yang begitu murni dan begitu layak untuk dijadikan pedoman sampai hari kiamat, yaitu agama Islam ini. Alladzi la yaqbalullahu yaumal qiyamah dinan ghairah. Allah tidak akan menerima agama selain agama Islam ini. Kemudian wa huwa min naslin sadatin Quraisy, beliau itu termasuk keturunan dari pembesar Quraisy. Wa asyrafi qabilatin fi Makkah al-Mukarramah, dan pembesar-pembesar Quraisy yang tergolong orang-orang mulia di antara suku-suku di Makkah al-Mukarramah. Setelah itu beliau ini memiliki ketersambungan silsilah keturunan sampai ke Ismail ibni Ibrahim. Wa yattazilu nasabuhu bi Ismail bin Ibrahim alaihi assalam. Bersambunglah silsilah keturunannya sampai kepada Nabi Allah Ismail, putra Khalilullah Nabi Ibrahim alaihi assalam. Jadi untuk pembahasan di poin pertama ini dibagi menjadi sub pokok pembahasan. Di antaranya ada 4 poin, yaitu Rasulullah, yakni Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang diyakini oleh umat Islam sebagai Nabi terakhir. Ia diutus kepada manusia secara menyeluruh. Dan wa akhirul anbiya, dan penutup para nabi-nabi dan nabi yang terakhir, sekaligus pemimpin di antara para rasul-rasul. Kemudian lagi ja'a bid-dinil islami, datang dengan agama Islam yang sempurna. Jadi kalau ada orang sedang bimbang, sedang bingung, masuklah ke dalam Islam secara total. Dengan totalnya seseorang menyerah di dalam agama Islam ini, maka dengan sendirinya atau dengan secara spontanitas Allah akan tampakkan jalan keluar dari sekelumit problematika hidupnya yang dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran begitu banyak. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihat la yastakhlifannakum fil ard. Begitu yang Allah sebutkan di dalam surah An-Nur. Ketika kita masuk ke dalam Islam secara sempurna, maka Allah akan kasih tahu solusinya. Solusi terhadap berbagai macam persoalan hidup kita. Nah, adapun solusi itu belum nampak secara menyeluruh, mungkin kita pun belum menerima Islam ini secara menyeluruh. Ja'a bid-dinil Islam, datang dengan agama Islam, alladzi la yaqbalullahu yaumal qiyamah, yang tidak Allah terima pada hari kiamat agama selainnya, yaitu Islam saja. Tidak ada agama Yahudi lagi, Nasrani lagi. Seandainya Nabi Musa ini hari hidup, pasti Nabi Musa akan mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Kemudian wa huwa min nasli sadati Quraisy, dan Nabi kita ini, Nabi Muhammad ini punya keistimewaan lahir dari kalangan anak cucu keturunan bangsa Quraisy. Asyrafi qabilah, semulia-mulia suku, fi Makkah al-Mukarramah, di Makkah al-Mukarramah. Dan yang terakhir adalah bersambunglah garis keturunannya sampai kepada Nabi Allah Ismail, putra Nabi Ibrahim alaihi assalam. Mungkin ini dululah yang bisa kita paparkan. Nanti semakin ke dalam kita mengupas kitab ini, semakin seru, semakin menarik, semakin terjawablah semua apa yang menjadi persoalan kehidupan kita ini. Karena pepatah mengatakan, ya, sejarah pasti berulang. Sejarah ibarat cerminan masa lalu. Nah, sampai akhir zaman, yang namanya pelajaran sejarah tidak akan pernah terlupakan. Karena sejarah itu merupakan gelombang atau dinamika kehidupan manusia. Begini dululah saudara-saudaraku sekalian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita rahmat, taufiknya,
curahan hidayah bagi saudara-saudara kita yang menyimak dan mendengarkan secara langsung apa yang baru saja insya Allah kita paparkan. Kita akhiri dengan menutup doa bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.